Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang spektrum profesi konseling, di mana spektrum profesi konseling adalah bagian-bagian yang ada pada profesi konseling. Nah, seperti bagian-bagian tersebut ada WPKNS, layanan konseling, format layanan, kegiatan pendukung. Apa itu WPKNS? WPKNS yaitu wawasan, pengetahuan, kompetensi, nilai, dan sikap. Nah, untuk spektrum profesi konseling ada beberapa poin, yaitu konseling sebagai upaya pendidikan, konseling sebagai pendidikan profesional, dan OPS objek praktik spesifik. Objek praktik spesifik, masing-masing profesi memiliki objek atau fokus pelayanannya sendiri, sehingga objek berbagai profesi tidak saling tumpang tindih. Di sini ada beberapa poin, yakni ada konseling sebagai upaya pendidikan, konselor sebagai pendidik profesional, dan OPS, objek praktik spesifik. Di mana konseling sebagai upaya pendidikan yaitu secara fungsional, konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Hasil konseling dalam kawasan ini menunjang keberhasilan pendidikan umumnya. Untuk selanjutnya ada WPKNS, ada 12, yaitu paradigma, visi, misi, bidang, kegiatan, kode etik, pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, asas, dan landasan. Untuk paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya, artinya pelayanan bimbingan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji terapan pelayanan bimbingan dan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan individu. Selanjutnya, dalam konseling ada macam-macam layanan. Yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten atau layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Pelayanan konseling diselenggarakan dengan orientasi, prinsip, dan asas serta landasan yang secara keseluruhan terpadu dalam setiap kegiatan layanan dan aspek-aspek pendukungnya. Jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya masing-masing diselenggarakan dalam kaitannya dengan subjek yang dilayani dalam kontekstual tertentu. Berkenaan dengan hal itu, ada 5 format yang dapat ditempuh, yaitu 1. Individual, kedua kelompok, yang ketiga klasikal, yang keempat lapangan, dan yang kelima pendekatan khusus. Format 1, 2, dan 3 terkait dengan jumlah subjek yang dilayani serta tempat atau dan suasana pelayanan, sedangkan format 4 dan 5 menyangkut lingkup wilayah dan peran pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, ada 6 kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yang kedua, himpunan data, yang ketiga, kunjungan rumah, yang keempat, konferensi kasus, yang kelima, tampilan kepustakaan. Pelaksanaan berbagai jenis pelayanan, bimbingan, dan konseling memerlukan sejumlah kegiatan penunjang. Agaknya memang benar apabila dikatakan bahwa alat dan kelengkapan yang paling handal dimiliki oleh konselor untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya ialah mulut dan berbagai keterampilan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, kita ke konseling adalah pendidikan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1-6 menegaskan bahwa konselor adalah pendidik, sebagaimana juga guru, dosen, pamong, belajar, widya suara, tutor, instruktur,
tutor, dan fasilitator. Karena konselor adalah pendidik, maka konseling adalah pendidikan. Pelayanan konseling adalah pelayanan pendidikan. Selanjutnya, kita langsung ke konseling adalah profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4 yang berbunyi profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Penegasan tersebut di atas, komponen yang ada di dalam pengertian profesi adalah pekerjaan kegiatan, penghasilan untuk kehidupan, kemahiran kecakapan keterampilan, standar mutu atau norma, dan pendidikan profesi. Nah, di sini ada trilogi profesi, yakni ada ilmu, yang kedua praktik, yang ketiga substansi. Dasar keilmuan profesi merupakan basis keintelektualan profesi dalam bidang keilmuannya, yang selanjutnya menjadi landasan dalam pengembangan atau pengelolaan substansi profesi yang dimaksud. Substansi profesi ini terliput di dalamnya objek praksis, spesifik, dan kompetensi profesi, segenap isi, aspek-aspek dinamik teknik, dan pengelolaan pelayanan berada di dalam komponen substansi profesi itu. Praktik profesi merupakan wujud karya guna pemegang profesi yang dimaksud. Praktik profesi sepenuhnya terlaksana dalam suasana motivasi altruistik dan aplikasi kompetensi profesional berdasarkan standar dan norma profesi. Nah, sekarang kriteria profesi. Pengertian dan komponen profesi yang dimaksudkan itu menjadi isi dari ciri atau kriteria profesi pada umumnya, yaitu yang pertama, keintelektualan. Pelayanan profesi didasarkan pada hasil pemikiran dan kaidah-kaidah keilmuan. Kompetensi yang dipelajari. Kemampuan profesional pelayanan profesi diperoleh melalui proses pembelajaran, bukan dari mimpi atau semedi atau pemberian yang tidak tentu asal-usulnya. Yang ketiga, objek praktis spesifik. Masing-masing profesi memiliki objek atau fokus pelayanannya sendiri, sehingga objek berbagai profesi tidak saling tumpang tindih. Yang keempat, motivasi altruistik. Pelayanan profesi diselenggarakan semata-mata demi subjek yang dilayani. Kepentingan dan kebahagiaan subjek yang dilayani adalah utama dan sepenuhnya mengalahkan pamrih pribadi pemegang profesi yang melayani. Yang selanjutnya, komunikasi dan organisasi profesi. Isi, dinamik, teknik, dan pengelolaan pelayanan profesi dapat dikomunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali hal-hal berkenaan dengan asas kerahasiaan. Komunikasi ini terutama dalam pendidikan dan pengembangan profesi serta kerjasama antar profesi. Organisasi profesi berperan dalam komunikasi demikian itu. Yang selanjutnya yaitu OPS, Objek Praktik Spesifik, konseling untuk menjadi pribadi mandiri, sukses, dan cash. Secara lebih spesifik, pelayanan konseling tertuju kepada kondisi pribadi yang mandiri, sukses, dan berkehidupan efektif dalam kesehariannya. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui pengembangan yang terarah, yaitu melalui pendidikan yang di dalamnya terdapat pelayanan konseling. Di samping itu, pelayanan konseling seringkali dibutuhkan secara khusus untuk memperkuat atau bahkan merehabilitasi kondisi kemandirian, kesuksesan, dan kehidupan efektif sehari-hari atau cash yang terganggu. Individu yang mandiri dan sukses dalam berkehidupan kesehariannya dapat menampilkan perilaku yang efektif untuk sebagian besar atau diharapkan semua sisi kehidupannya. Itulah yang dinamakan kehidupan efektif sehari-hari atau cash. Dari bangun tidur di pagi hari, beraktivitas seharian sampai dengan tidur lagi di malam hari. Perilaku tidur itu pun termasuk ke dalam cash. Perilaku cash itu mengandung di dalamnya unsur-unsur. Yang pertama, tujuan, kompetensi,
yang ketiga hasil, yang keempat nilai dan moral, dan yang kelima konteks. Dan adapun kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan ciri utama yang pertama terhambat atau terhalang, yang kedua terancam atau tertindas, yang ketiga terugikan atau terabaikan, yang keempat terlanjur atau terlalu, dan yang kelima ternoda atau terhina. Yang semuanya itu adalah anti sejahtera, anti bahagia, yaitu kondisi kesti dimungkinkan terjadi karena kurangnya kemandirian atau lemahnya kemampuan meraih sukses. Profesi konselor adalah profesi mulia dan sangat bermanfaat untuk diri dan untuk lingkungan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menentukan pilihan dari sekarang menjadi konselor profesional, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan lagi dalam diri. Hendaknya materi ini dapat dipahami dan bermanfaat, dan segera ditindaklanjuti dengan semangat belajar. Dan mohon maaf jika materi ini kurang dalam penyampaian, dan hendaknya mempersiapkan diri baik dari ilmu maupun dari praktikum untuk mendalami bidang BK. Akhirul kalam, wassalamualaikum